happy weekend dan salam wow untuk kita semua. Selamat bergabung di acara We Wow Masterclass Volume 4 di hari Sabtu yang produktif ini. Perkenalkan, aku Audrey, salah satu dari 20 mentis yang terpilih dalam program eksklusif mentorship We Wow Angkatan 1. Hari ini aku akan bertugas sebagai moderator untuk menemani teman-teman selama kurang lebih 2 jam ke depan. Yuk kita semua mulai menyalakan kamera sebagai bentuk apresiasi terhadap para narasumber. Akan ada sesi foto juga di akhir supaya partisipan bersiap-siap untuk menyalakan kamera di akhir acara ya. Sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu nih tentang WeWow karena tak kenal maka tak sayang. Buat teman-teman yang mungkin baru join acara WeWow di hari ini, apa sih WeWow itu? WeWow sendiri adalah Women Empower Women at Work, sebuah komunitas sosial yang berkomitmen untuk memberikan pendampingan, referensi, dan edukasi bagi para perempuan muda dalam berkarya. Dan dalam hal ini berkarir dan berbisnis. WeWow punya rangkaian program berbasis mentorship, di mana program utamanya adalah mentorship eksklusif, intensif, dan juga gratis. Telah terpilih 20 wow girls yang berada di antara kita juga loh saat ini yang sedang menjalankan mentorship angkatan pertama. Jadi buat yang belum lolos seleksi sebelumnya, jangan khawatir karena bisa coba lagi di angkatan kedua yang akan dibuka pendaftarannya di tahun ini. Selain itu, WeWow juga punya special kelas bulanan dengan topik terpilih yang terbuka untuk umum, seperti WeWow Masterclass Volume 4 ini, serta rangkaian program kolaborasi dengan komunitas lainnya. Dan yang nggak kalah menarik, WeWow juga sering membagikan edukasi melalui artikel kita yang ada di Medium. Jadi buat teman-teman yang suka membaca artikel, pengen dapat ilmu seputar karir bisnis, jangan lupa untuk cek medium.com dan search WeWow Indonesia karena kita akan update artikel setiap minggunya. Selain itu juga ada info menarik nih buat para wow girls yang mungkin sedang mencari kegiatan atau pengen dapat pengalaman baru, networking nih bisa banget join ke WeWow Sisterhood. Kalian bisa lihat infonya langsung di posternya buat daftar langsung ke bit.ly/sisterhoodwewow. Pendaftarannya sudah mulai di tanggal 28 Maret sampai dengan 11 April 2021. Untuk info lengkapnya, pastikan kalian stay tune terus di Instagramnya @wewow.id ya. Nah, sekarang aku mau ngomongin soal tema Masterclass volume keempat ini yang berjudul Competing Boleh, Empowering Wajib. Nah, tema ini dipilih karena WeWow percaya kalau di era kompetitif seperti saat ini, kita sebagai perempuan dapat tetap bisa berkompetisi dengan sehat untuk unggul. Namun tak saling menghakimi atau memojokkan perempuan lain pastinya. Melainkan kita bisa saling memberdayakan. Jika sesama perempuan bersatu, justru dapat memberikan efek yang besar bagi sekitarnya. Wiwo berharap bahwa dengan diangkatnya tema ini, kita dapat mengingatkan para perempuan Indonesia kalau walau di arena pendidikan dan pekerjaan yang sangat kompetisi, sesama perempuan harus tetap saling menguatkan dan memberdayakan. Nah, di hari ini kita juga udah kedatangan 3 narasumber yang super kece, keren dari bidang yang berbeda-beda nih. Pertama, aku mau memperkenalkan ada Kak Valerina Daniel. Halo Kak. Kak Valerina Daniel ini adalah seorang presenter berita TV nasional di Metro TV, SCTV, dan Berita Satu. Kak Valerina pernah menjabat sebagai Duta Lingkungan atau Communicator Advisor untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tenaga ahli Menteri Pariwisata bidang pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sebelum ia meraih penghargaan sebagai Noni Jakarta tahun 1999 dan Putri Indonesia Lingkungan Miss Asian 2005, dan saat ini bertugas sebagai Industry Fellow untuk the Australian Indonesia Center for Communications and Women Leadership. Yang kedua ada juga nih Kak Anissa Steviani. Halo Kak Anissa. Kak Anissa ini merupakan Certified Financial Planner, Content Creator, penulis buku, dan ibu satu anak berusia 6 tahun. Sejak 2013, ia lulus jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Ia senang berbagi seputar dunia perempuan, parenting, dan financial di Instagram dan blog pribadinya. Sebagai seorang certified financial planner, ia juga rutin menggelar kelas via WhatsApp dan webinar tentang mengelola keuangan keluarga, khususnya untuk para ibu di kalangan kelas menengah. Kini, alumni kelasnya sudah mencapai lebih dari 4.000 peserta dari seluruh Indonesia. Wah, keren banget. Yang terakhir, dan gak kalah keren, ada Kak Kresida Mariska, yang merupakan Kapten Tim Nasional Softball Putri Indonesia. Halo Kak Sisi. Kak Sisi juga belum lama diangkat sebagai Komisi Olympic Culture and Education di Komite Olimpiade Indonesia. Lulusan California State University of Northridge dengan magna cum laude predikat ini juga memiliki sederet prestasi selama menjabat sebagai Kapten Tim Nasional Softball Putri Indonesia.
Salah satunya adalah silver medal in 30th Southeast Asian Games. Selain bergelut di dunia olahraga softball, Kak Kresida juga menjalankan karir sebagai General Manager dan Manager Operational di salah satu property building di kawasan BSD Tangerang. Oh, pastinya para Wow Girls udah nggak sabar banget untuk memulai acara ini dan dengar langsung share Wow Girls yang hari ini udah join. Jangan sungkan-sungkan untuk share tentang pengalaman kalian ikutan acara melalui Instagram Story masing-masing. Dan pastinya follow dan tag juga wiwow.id supaya lebih banyak orang yang bisa memetik pembelajaran dari acara ini. Nah, sekarang aku mau masuk ke sharing kita yang pertama nih bareng Kak Valerina. Halo Kak Valerina, aku mau nanya-nanya boleh ya? Boleh dong. Berhasil masuk ke universitas negeri, kemudian mengikuti Hmm, perhelatan Abang None dan Putri Indonesia, kemudian akhirnya masuk ke dunia jurnalisme. Bisa dibilang perjalanan kakak ini kan syarat dengan kompetisi pastinya. Apakah Kak Valerina menganggap diri gimana menyikapi kompetisi yang ada sepanjang perjalanan karir kakak tersebut? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan diberikan buat saya. Saya sapa dulu ya semua We Girls yang hari ini sudah hadir. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Saya senang sekali bisa tetap berbagi dan mendengarkan pengalaman dari semua para We Girls yang hadir pada hari ini, karena saya posisinya saat ini tidak berada di Indonesia, tapi senang sekali dengan adanya teknologi saat ini saya tetap bisa bergabung dengan semua yang ada di Indonesia. Dan tentunya mudah-mudahan kondisi ini, kondisi pandemi ini segera berakhir dan hari kita bisa semua bertemu tatap muka secara langsung. Baik, sekali lagi kalau mendengar pertanyaan dari Audrey tadi, tentunya saya bisa dibilang sebagai orang yang kompetitif, ya, dalam artian bukan sekedar hanya untuk bersaing dengan sesama saya, tetapi tujuannya lebih kepada untuk meningkatkan diri secara pribadi. Dalam artian ketika misalnya mengikuti berbagai ajang kompetisi, kemudian juga mengikuti proses misalnya karantinanya, kan dalam pada saat masa tersebut kita mendapatkan ilmu. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari mengikuti ajang kompetisi tersebut adalah untuk menambah ilmu, menambah pengalaman, untuk meningkatkan potensi diri. Jadi kalau bisa dibilang pekerjaan saya pun juga sekarang memang banyak sekali kompetisinya. Karena misalnya sebagai news anchor, tentunya sekarang sudah banyak sekali televisi memiliki program berita yang memiliki presenternya masing-masing. Tentu kita harus memiliki nilai tambah sendiri sehingga akhirnya kita bisa muncul sebagai orang yang memiliki potensi dan berbeda nilai dari yang lainnya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kalau kita mengikuti ajang-ajang kompetisi atau berada dalam suatu situasi yang kompetitif, justru itu bisa memacu kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi kita memandangnya dari sisi positif, bagaimana di dalam kondisi yang penuh kompetisi ini kita bisa menggali lagi apa sebenarnya yang membuat kita bisa lebih baik dan kemudian bisa belajar dari tokoh-tokoh lainnya sehingga akhirnya justru ini bisa menjadi ajang untuk kita meningkatkan potensi diri dan akhirnya bisa mendapatkan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Aku setuju banget nih dengan Kak Valerina. Justru kalau misalnya kita nggak ada kompetisi, nggak ada yang memicu kita untuk bisa berkembang ya, lebih baik. Nah, Betul. aku mau nanya lagi nih ke kakak. Pernahkah punya pengalaman kurang menyenangkan soal kompetisi kurang sehat? Dijatuhkan atau justru diremehkan atau dihakimi nih Kak? Atau tindakan-tindakan semacamnya yang terjadi antar sesama perempuan. Lalu gimana nih Kak Valerina menghadapinya? Iya, jadi kalau misalnya seperti saya sampaikan tadi, kompetisi itu pasti terjadi dimanapun, baik itu misalnya ketika mengikuti ajang kompetisi atau dalam dunia pekerjaan sehari-hari pun kita pasti mengalaminya. Tapi menurut saya sekali lagi itu tidak membuat saya berkecil hati. Justru saya semakin misalnya ketika misalnya ada jarak dengan teman kerja karena misalnya dia menganggap kita sebagai satu kompetisi dengan dia, justru kita harus mendekatkan diri dengan orang tersebut untuk menunjukkan bahwa kita ada di sini bukan untuk sekedar berkompetisi, tapi justru untuk berteman dan untuk bisa meningkatkan kompetisi kita masing-masing. Jadi buat saya kembali lagi ini pengalaman yang membuat saya justru
bisa belajar bagaimana sih kita harus bisa keluar dari suasana yang kompetitif ini supaya bisa lebih dekat dengan rekan-rekan yang lainnya, dan justru malah mungkin saling mendukung. Jadi misalnya ketika kita news anchor, kadang-kadang kan tidak selalu sendiri ya, Mbak. Kadang kita tampil harus berdua bersama partner. Kalau kita maunya kompetisi terus, ya nggak akan pernah bisa bagus siarannya dong. Pastinya semua rebutan untuk ngomong, semua rebutan untuk ngasih pertanyaan loh. Terus kemudian nanti pemirsanya akan bingung, ini sebenarnya kita mau nonton apa sih gitu kan? Mau nonton ajang kompetisi tinju atau menonton berita gitu kan untuk mendapatkan informasi gitu. Tapi justru dengan kondisi seperti ini, saya berpikir ini adalah saat di mana kita harus menunjukkan bahwa kompetisi itu tidak selamanya harus gontok-gontokan, tapi justru dengan saling mendukung, kita bisa akhirnya membuat suasana kompetisi ini menjadi cair dan akhirnya justru menjadi suatu yang produktif. Gitu. Jadi justru kita harus melihat, oke, kalau memang rekan kerja kita seperti ini pola kerjanya, maka kita harus bisa mengimbangi dengan cara apa, sehingga akhirnya kita berpikir bahwa ini adalah satu effort kolektif, bukan secara pribadi dalam dunia pekerjaan. Karena ketika misalnya suatu program berita itu berhasil, adalah ketika kita bisa menyampaikan informasi dengan sejelas mungkin kepada pemirsa. Nah, ketika kita bisa saling bekerja sama, misalnya antar rekan kerja kita sama presenter misalnya, atau mungkin dengan pihak di belakang layar seperti produser, eksekutif produser, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita bisa membuat satu tim ini menjadi lebih solid dengan saling mendukung, instead of gontok-gontokan gitu, ya ternyata program itu lebih berhasil gitu. Dan menurut saya dalam dunia pekerjaan yang dicari adalah satu keberhasilan kolektif dibanding keberhasilan individu. Pada akhirnya jadinya teamwork ya Kak justru dibandingkan kompetisi gitu. Wah, menarik sekali nih khususnya buat teman-teman yang tertarik dengan industri jurnalistik, dan kebetulan aku sendiri juga anak komunikasi Kak, dan aku sendiri melihat news presenter di luar sana sering ada juga yang berdua membawakan berita, gimana mereka bisa saling tektokan. Kalau dari Kak Valerina sendiri ada nggak sih Kak pengalaman membawakan berita bersama dengan orang yang mungkin sama sekali belum Kakak kenal secara pribadi gitu, Kak. Gimana sih, Kak, mungkin bisa share tips-tipsnya gimana kita bisa mendekati orang tersebut, jangan sampai jadi kompetitor, tapi lebih kayak, "Aku juga mau belajar nih dari kamu." Karena pasti kita sesama perempuan mungkin keinginannya bukan berkompetisi, tapi kita terlalu takut nih, takut dikira kayak, "Ih, apaan sih?" Takut pokoknya banyak asumsi-asumsi di kepala kita. Gimana sih, Kak, tipsnya? Oke, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ini adalah tips komunikasi pada umumnya ya. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan orang baru, ya kita harus belajar dulu, misalnya tentang kepribadian orang tersebut, latar belakangnya, gitu. Misalnya kita misalnya itu tidak hanya siaran dengan sama presenter, dengan narasumber pun juga kadang-kadang kita harus kompak, gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu push si narasumber, kadang dia hanya akan bertahan dan akhirnya tidak memberikan informasi yang kita harapkan. Nah, jadi justru itu ada kuncinya, di mana kita harus bisa mengetahui latar belakang orang tersebut, kemudian mengetahui juga bagaimana kesehariannya, kemudian bagaimana cara yang baik untuk supaya dia mau percaya kepada kita. Nah, sebenarnya ini kan satu yang sehari-hari ya, dimanapun nggak harus sebagai seorang peserta berita, tapi juga mungkin sebagai kita bersama teman pun juga seperti itu. Jadi kembali lagi, intinya adalah bagaimana kita mengenali si orang tersebut sehingga akhirnya suasananya menjadi lebih cair, menjadi justru saling bekerja sama dibandingkan dengan kompetisi yang pada akhirnya tidak ada hasil produktif dari kegiatan tersebut. Jadi instead of focusing menjadi yang terbaik, lebih baik aim bareng-bareng ya Kak, bisa produktif bersama. Ya, karena kalau menurut saya kembali lagi kepada kita, tujuannya apa? Apakah kita dalam kompetisi itu hanya sekedar untuk fokus kepada individu atau lebih kepada keberhasilan kolektif? Kalau dunia pekerjaan, tentunya kita tidak hanya fokus pada individu, karena kita kerja tidak hanya seorang diri. Ada tim di belakangnya, ada juga atasan kita, ada juga staf kita, dan ini saya rasakan ketika kita misalnya bekerja, ketika saya tidak hanya sebagai di jurnalisme ya, tapi juga harus bekerja di bidang pemerintahan sebagai advisor untuk menteri. Ya saya juga tidak bisa mentang-mentang saya sebagai seorang tenaga ahli menteri maka saya bisa memberikan misalnya perintah kepada semua pihak, tidak gitu. Tapi saya harus melihat kompetisi masing-masing, kompetensi masing-masing, kemudian latar belakang bidangnya mereka juga. Sehingga akhirnya ketika kita berkomunikasi, ketika kita memberikan arahan,
sifatnya produktif daripada sekedar kompetisi hanya untuk pribadi kita, keuntungan pribadi kita. Oke, sekarang aku mau bertanya nih Kak, 7 bulan terakhir ini kan Kak Valerina aktif di Australia Indonesia Center sebagai Industry Fellow for Communication and Women Leadership. Apa yang membuat Kak Valerina tertarik untuk bergabung, dan apakah ada pengalaman menarik terkait Women Leadership selama berkontribusi di sana? Oke, baik, sejak tahun 2020, alhamdulillah saya dipercaya sebagai Industry Fellow untuk Australia Indonesia Center. Tentunya ini pekerjaan yang menyenangkan karena kan posisi saya saat ini ada di Singapura, tapi sebenarnya fokus dari kegiatan kita itu adalah di Australia dan Indonesia. Jadi teknologi ini membantu sekali sehingga akhirnya dimanapun kita berada, tapi tetap kita bisa tetap produktif dan memberikan sumbangsi buat bangsa kita. Nah, jadi dari kegiatan ini saya memberikan arahan dan mungkin semacam advising kepada Australia Indonesia Center mengenai topik-topik apa yang cocok untuk membangun women empowerment di Indonesia dan Australia. Misalnya kita tahun lalu melakukan beberapa series kegiatan yang fokus kepada women empowerment di beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang punya kerjasama dengan provinsi di Australia, misalnya di Sulawesi Selatan, dengan beberapa universitas yang ada di Australia. Jadi dalam tahun ini pun juga demikian, kita akan mengadakan program yang kick off-nya mulai di tanggal 21 April ini. Kita akan mengadakan fokus pada peningkatan kinerja UMKM di Indonesia, kemudian bekerjasama dengan pemerintah Australia. Nah, intinya dalam kegiatan ini menurut saya yang sangat baik ataupun berkesan buat saya adalah dari jarak jauh kita pun tetap bisa berkontribusi untuk wanita Indonesia. Dan kemudian kegiatan ini juga didukung oleh pihak pemerintah, tidak hanya Indonesia tapi juga Australia. Jadi ini sifatnya global dan inklusif. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi, apa yang sudah dilakukan, ya kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ke depan kita berharap topik-topik yang dibahas tidak hanya sekedar UMKM saja, tapi kita sekarang fokus kepada meningkatkan bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi sehingga mereka bisa memasarkan produknya dengan lebih baik dan sifatnya lebih global ke depannya. Wah, menarik sekali. Semoga apa yang sedang Kak Valerina lakukan bisa membawa dampak yang baik buat para perempuan khususnya di Indonesia ya Kak. Ya, betul. Terima kasih Kak Valerina. Aku sekarang mau beralih ke Kak Anissa dulu nih. Dan sebelumnya aku mau mengingatkan juga ke teman-teman yang kalau mau ada pertanyaan ke narasumber, ketiga narasumber kita, silakan langsung tulis di kolom chat ya. Jangan lupa kenalin diri dulu dan kasih tahu pertanyaan apa yang ingin kalian ajukan. Sekarang aku mau menyapa Kak Anissa dulu. Halo Kak Anissa. Halo, selamat pagi. Pagi, senang banget bisa kedatangan Kak Anissa hari ini. Kita mau bertanya-tanya dulu boleh ya Kak? Boleh Karena banget aku dong. mau kepo-kepoin soal kuliah Kakak dulu. Kakak dulu jurusan jurnalistik dan sempat bekerja sebagai jurnalis selama 10 tahun. Lalu banting setir jadi Certified Financial Planner. Apa sih Kak cerita di balik itu? Jadi sebenarnya kalau dibilang banting setir juga enggak ya, karena aku tuh dari kecil pengen banget jadi jurnalis. Jadi memang cita-citaku sejak SD tuh pengen jadi wartawan, kayak keren banget gitu ya jadi wartawan. Nah, jadi aku selalu fokus, jadi dari SD, SMP tuh aku udah fokus hanya ekskulnya majalah dinding, SMA juga, sampai aku tahu banget bahwa aku hanya akan kuliah jurnalistik di Vkom Unpad. Aku bahkan tidak mengisi pilihan 2 pada SPMB-ku karena aku nggak tahu lagi mau kemana. Jadi memang udah sefokus itu pengen jadi jurnalis. Nah, 10 tahun jadi jurnalis, sebenarnya sekarang kalau dibilang aku bukan jurnalis juga enggak ya, karena aku hanya tidak lagi kerja di media, tapi aku punya channel sendiri untuk menulis, untuk juga riset sebelum nulis, sebelum sharing. Aku juga masih wawancara expert di Instagram live aku gitu. Jadi cuma ranahnya aja yang berbeda. Dulu di media mainstream, jadi karyawan gajian. Sekarang aku semacam mengelola mediaku sendiri di sosial media aku. Jadi kalau kalian lihat Instagram aku, Twitter mungkin masih banyak hal-hal curhatnya gitu ya. Tapi kalau di Instagram tuh aku benar-benar membatasi bahwa ini bukan, sosial media pribadi, aku membawa Instagram ini sebagai tempat untuk berbagi dengan orang lain gitu. Nah, kalau jadi financial planner itu sebagai salah satu cara untuk, apa ya, aku tuh senang belajar hal baru sebenarnya dan setiap tahun tuh aku selalu punya target untuk belajar hal baru gitu. Pengecualian di 2020 tidak belajar apa-apa karena kita semua rebahan ya di 2020.
Kalau orang bilang di rumah justru produktif, aku justru enggak. 2020 aku nggak belajar apa-apa, 2019 jadi financial planner, 2021 aku jadi asset planning practitioner. Jadi, kita ngomongin waris, ngomongin harta gunung gini, itu aku udah ambil kelasnya. Nah, kenapa aku jadi tertarik ke keuangan? Karena aku menyadari bahwa ketika untuk membentuk keluarga yang baik ya, yang kuat, yang bisa mendidik anak yang baik, finansial itu nggak terpisahkan gitu. Suka nggak suka emang kita perlu uang, suka nggak suka kita harus bisa cara kelola keuangan yang baik, biar anak kita juga dapat pendidikan yang baik, dapat semua yang terbaik yang bisa kita dapetin gitu. Sementara dulu aku lihat kalau kita ngomongin finansial itu selalu ngomonginnya tuh kelas atas. Selalu utangnya miliaran, selalu, penghasilannya tuh kayak fresh graduate penghasilannya puluhan juta, gimana ngaturnya gitu. Nah, aku nggak mau ada di situ, jadi aku memang menyasar kelas menengah, terutama ibu-ibu dan perempuan, untuk gimana sih kita bisa kelola keuangan sehingga bisa jadi kelas menengah yang kuat gitu. Karena kelas menengah ini loh yang justru perlu banget financial planning. Jadi kemampuan ini tuh, kemampuan mengelola keuangan ya, idealnya tuh udah bisa banget dari kalian fresh graduate. Jadi aku senang banget kalau ngobrol sama mahasiswa, karena kita bicara rencana bukan bicara solusi ya. Kalau udah sama ibu-ibu yang udah punya anak, itu tuh kita ngomonginnya solusi gitu. Tapi kalau sama mahasiswa, sama teman-teman yang baru mulai kerja, kita tuh membicarakan rencana dan itu tuh lebih gampang gitu. Jadi, karo meskipun orang bilang semua orang ada rezekinya masing-masing, setiap anak punya rezekinya masing-masing, tapi tetap banget harus punya habit kelola keuangan yang baik sejak pertama kali berpenghasilan, gitu. Wah, menarik banget nih buat para wow girls yang mungkin, mostly juga pasti mahasiswa, masih sekolah, boleh banget loh follow Kak Anissa untuk dapetin info-info menarik soal mengelola keuangan. Karena aku pribadi juga masih kayak gimana ya Kak, ada rasa takut gitu, karena kan kalau ngomongin soal uang tuh kayaknya sangat amat krusial dan sangat amat, apa ya, sensitif sebenarnya. Nah, sekarang aku mau bertanya nih Kak, aku lihat di bio Instagram Kakak, ada parenting, finance, empowering women. Nah, yang terakhir nih menarik banget. Karena empowering women ini sejalan dengan Uniwa khususnya ya. Apa upaya pemberdayaan yang Kakak Anissa udah lakukan? Apa yang membuat Kak Anissa sangat tertarik untuk memberdayakan sesama perempuan? Jadi perempuan itu kan susah banget ya, kalau orang bilang di Indonesia jadi perempuan susah, enggak, di seluruh dunia kayaknya jadi perempuan tuh susah gitu, kayaknya perempuan tuh tetap warga kelas 2 gitu. Nah, karena followers aku otomatis banyak perempuan dan banyak ibu-ibu, ini kalian nih kalau sekarang baru masih kuliah, baru mulai kerja ya, dulu sih aku ya, nggak tahu ya kalau kalian, dulu sih bayangan aku tuh kayak, oh iya nanti urutannya adalah aku akan mulai bekerja, lalu aku akan menikah, terus aku akan punya anak, aku akan berkeluarga, seolah-olah semua tuh akan smooth dan akan baik-baik aja gitu, tapi ternyata enggak gitu, banyak guncangan-guncangan dan sebagai perempuan tuh itu lebih berat. Aku nggak bilang jadi laki-laki nggak berat, karena laki-laki juga ada bebannya sendiri ya, apalagi mereka dituntut untuk mencari nafkah dan segala macam, tapi ternyata jadi perempuan itu pergantian perannya tuh, signifikan banget gitu. Dari lulus kuliah tiba-tiba kamu dipaksa jadi orang dewasa dan punya gaji sendiri dan harus bisa atur, lalu tiba-tiba kamu dituntut untuk menikah, lalu tiba-tiba kamu jadi istri, lalu tiba-tiba kamu jadi ibu gitu ya. Itu tuh bener-bener pergantian peran yang sangat-sangat berat. Jadi, aku tuh pengen banget, terutama perempuan-perempuan yang belum menikah, paham banget bahwa pernikahan itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Aku nggak percaya banget konsep jodoh ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Iya, udah mau nikah soalnya udah jodohnya." Wait, gimana kamu tahu itu jodoh kamu? Apakah kamu bener-bener udah mempersiapkannya tuh kayak udah nanya-nanya banget, udah membagi prinsip hidup, udah ngobrol banyak gitu, nggak berarti karena ada orang yang ngajak kamu nikah lalu kamu menganggap itu jodohnya gitu, nggak begitu gitu. Karena, menikah itu hanya nambah masalah, sebelumnya kita punya masalah sendiri, sekarang kita jadi punya masalah berdua gitu. Jadi aku, pengen ngajak perempuan yang belum menikah, aku beneran banyak ngomong soal quarter life crisis, aku banyak ngomong tentang apa yang aku pelajari di umur 20, di umur 30 gitu. Lalu juga untuk yang sudah menikah, aku ngajak perempuan untuk berdaya, bahwa karena mereka istri, karena mereka ibu, bukan berarti mereka hanya diem di rumah, masak doang gitu ya, ngurus anak doang, nggak begitu gitu. Aku pengen ngajak perempuan untuk terus belajar, untuk bisa punya penghasilan sendiri, untuk berani bicara, untuk lebih punya keinginan sendiri. Karena ketika jadi istri, jadi ibu, keinginan tuh berubah loh. Keinginannya ingin keluargaku sehat, ingin anakku kenapa, keinginan kamu apa gitu. Kamu harus tetap punya keinginanmu sendiri karena suatu hari anak itu akan lepas dari kamu akan kembali jadi dirimu sendiri gitu. Lalu juga tentang kemandirian ya, kalau orang bilang kemandirian perempuan tuh pernah banget sih aku share tentang perempuan tuh harus mandiri
biar, bisa hidup sendiri, itu tuh orang-orang kayak, "Ini tuh kamu harus tanggung jawab ya, nanti kalau orang banyak yang cerai apa segala macam," tuh ada banget orang-orang kayak gitu. Padahal ketika kita ngomongin perempuan mandiri dan gak bergantung sama suami ya, itu tuh nggak melulu tentang perceraian. Karena ada juga kematian ya, kita nggak tahu loh besok suami kita ada apa enggak dan siapkah kita hidup sendiri gitu. Jadi memang aku selalu, ngajakin ibu-ibu terutama, ngajakin perempuan untuk bisa berdiri sendiri itu karena kita nggak pernah bisa hidup tuh bergantung sama orang lain, pada akhirnya kita akan hidup sendirian, gitu. Menarik banget. Kalau dari omongan Kakak tadi kan penting untuk memberdayakan sama perempuan, terutama Mhm saat mhm. kita, udah pindah-pindah role dari yang tadinya kita baru sekolah, lulus, menikah, jadi ibu. Kalau dari Kak Anissa sendiri, gimana sih memberdayakan diri Kakak sendiri terlebih dahulu? Karena aku percaya pastinya sebelum kita bisa memberdayakan orang lain, pasti kita harus memberdayakan diri sendiri dulu kan ya, Kak? Kalau Kakak Mhm. gimana nih caranya? Bener banget. Jadi jangan takut untuk belajar hal baru, kadang-kadang kita tuh ngeblok diri kita sendiri duluan ya. Pasti kalau abis baca tips motivasi, tips apa, suka ada pikiran bahwa kayak, "Ah ini mah nggak akan works lah di gue," gitu, "palingan lu doang," gitu, "pasti karena lo begini-begini, karena lo privilege, karena lo apa," gitu. Tapi, aku selalu bilang ke orang-orang, "Jangan dulu ngeblok," gitu, "jangan dulu ngeblok diri kita sendiri nggak bisa sesuatu, nggak valid kamu bilang nggak bisa sesuatu sebelum nyoba, dan nyoba itu bukan satu 2 kali, nyoba itu harus banget berkali-kali," gitu. Nyoba itu bukan seminggu, 2 minggu, tapi nyoba itu 3 bulan, 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan kamu nggak bisa, mungkin tandanya memang nggak suka gitu. Tapi kalau dalam 6 bulan kamu ada progres kan tandanya baik. Jadi jangan malu belajar, jangan takut untuk belajar hal baru. Itu adalah salah satu cara kita ningkatin skill, mungkin juga oh ya, sama satu lagi yang selalu aku omongin kalau ngomong sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman yang baru mulai belajar ya, baru mulai kerja, itu jangan takut untuk sharing sesuatu yang kita paham di sosial media. Jadi, nggak apa-apa sosial media kamu pakai buat sehari-hari, buat hal pribadi, tapi ketika kamu punya presence di sosial media, itu tuh semua akan lebih smooth, semua akan lebih gampang, orang tuh akan lebih tahu kamu tuh akan kelihatan duluan, kamu akan jadi keinget duluan gitu sama orang. Jadi apapun skill yang kamu punya, ketika kamu punya presence di sosial media, itu tuh kayak nilai plus gitu. Jadi jangan malu, jangan takut dikatain, "Apaan sih kok gila followers banget, apaan sih kok, nyari engagement banget," gitu ya. Nggak apa-apa, asal kamu yakin kalau yang kamu bagi itu hal positif dan bisa kasih impact buat orang lain, gitu. Setuju banget, jangan takut sama netizen-netizen julid ya, Iya, selama bener. kita tidak merugikan siapa-siapa, apalagi itu bikin kita happy, kenapa enggak? Dan yang aku dengar dari Kakak tadi ngomongin soal progres, jangan takut untuk berprogres secara pelan-pelan juga ya, Kak, karena progres itu nggak harus langsung dari A ke Z langsung, it's a process gitu ya. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman semuanya, buat yang merasa kayak, "Aku lagi nggak ngapa-ngapain nih." No, kalian harus lihat dulu, mungkin itu waktunya kalian untuk istirahat dulu, mungkin itu waktunya kalian untuk lebih explore, jadi do not compare gitu. Nah, aku mau nanya juga nih buat Kakak, sebagai seorang ibu yang juga bekerja dan juga open minded, bisa dibilang pemikiran Kakak cukup kekinian. Apakah pernah menerima kritikan pedas dari netizen sesama perempuan ya? Bagaimana Kak Anissa menanggapi hal tersebut? Ya, jadi, gini, ketika kamu bilang open minded aja ya, itu tuh buat orang-orang tuh kayak, "Oh, dia berbeda denganku, kita harus siap kapan aja," gitu ya, menyerang dia gitu. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, hal-hal yang aku share meskipun mungkin, ada orang yang nggak setuju, ada juga yang setuju tentunya ya, itu tuh ke-filter sendiri gitu. Jadi kritikan-kritikan pedas itu hanya aku dapet tuh di awal-awal aja. Jadi awal-awal aku sharing di blog, tahun 2013 itu tuh orang tuh masih belum paham gimana cara pakai sosial media, Instagram juga belum segininya banget. Orang tuh masih merasa kalau ada orang yang nggak setuju sama kita, maka kita harus serang gitu ya. Kamu harus setuju sama aku, orang-orang tuh masih berusaha mengubah pikiran orang lain. Tapi kayaknya di 2021 ini tuh ada, tapi makin jarang gitu ya. Aku tuh nggak dapet setahun sekali loh kayak hate comments yang bener-bener ngetakin aku di mana-mana, yang kayak, "Hapus nggak postingannya," itu tuh kayak sangat-sangat jarang gitu untuk ukuran aku yang kadang-kadang pemikirannya tuh menolak pemikiran umum gitu ya, seperti tadi, nggak ada yang namanya jodoh gitu, apaan itu jodoh gitu kan. Atau enggak waktu aku bilang, perempuan itu bukannya terlalu mandiri makanya cerai, justru perempuan harus mandiri gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang, biasanya tuh orang tuh, "Nggak bisa kayak gini, ganti sekarang juga." Tapi kan siapa Anda gitu ya, kenapa kamu harus mengubah mengubah aku gitu, aku aja nggak berusaha mengubah kamu, kalau kamu mau mengubah orang lain, ya ubahlah lewat caramu sendiri gitu.
caranya aku menghadapi mereka sih didiemin aja. Jadi kalau dulu zaman-zamannya masih heboh banget tuh aku blok, bener-bener aku blok dia, aku blok komen. Bahkan kayak ada orang lain yang diserang, misalnya temanku gitu ya, temanku, content creator juga, terus dia diserang sama seseorang, terus aku cari, oh dia nge-follow aku, biar aja aku blok gitu ya. Jadi kayak aku tuh bener-bener kayak menghindari dan aku bikin bubble sendiri bahwa, ya followersku adalah tempat yang aman bagiku gitu. Tapi semakin ke sini, aku tuh melihat mereka ini ketika di-blok pun jadinya tuh seneng gitu ya, terutama di Twitter nih, aku sering banget lihat orang-orang di Twitter, misalnya ada satu orang dianggap public enemy sama netizen Twitter gitu ya. Kalau mereka di-blok, mereka tuh bangga loh, mereka tuh screen capture, iya kan? Kamu suka lihat nggak sih kayak, ternyata gue udah di-blok sama dia gitu, udah gitu mereka saling ngobrol bahwa, "Iya gue juga di-blok, dasar nih dia di-blok aja tuh jadi satu kebanggaan," gitu. Terus aku kayak, aku nggak mau kasih itu sama mereka. Jadi akhirnya aku berhenti ngeblok semua orang, aku berhenti jadi kalau memang ada yang nggak setuju, ya aku diemin aja, cuman aku restrict mereka. Jadi Instagram itu sebenarnya tuh sangat-sangat friendly ya fitur-fiturnya untuk orang-orang seperti aku, jadi tinggal di-restrict aja, jadi di profilnya nanti akan selalu kelihatan restricted account, sehingga kalau mereka DM, aku juga bisa pikir ulang nih, aku mau buka nggak request DM-nya gitu. Tapi aku nggak blok lagi, aku nggak dulu sih aku kayak, "Wah pokoknya bye, kamu nggak berada di hidupku," gitu, tapi aku nggak lagi karena ternyata mereka seneng juga di-blok dan di-blok pun bukan berarti mereka nggak punya second account dan tetap bisa nge-head aku gitu, jadi nggak akan ada selesainya, sebenarnya sih gitu. Yang tadinya mau dapet peace of mind malah jadi pusing lagi ya, Kak. Heeh, Ada aja tuh cara netizen emang iya, untuk bikin kita jatuh. Jadi, the thing adalah kita harus stand tall sendiri, kita harus kuat mhm. sendiri. Wah, terima kasih Kak Nisa buat sharing-nya. Aku sekarang mau, bagi-bagi sharing juga bersama Kak Sisi nih. Hai Kak Sisi. Selamat pagi menjelang siang, Audrey semuanya. Aku mau nanya-nanya ke Kak Sisi dong. Kak Sisi ini kan pendidikannya dari SMA sampai kuliah di Amerika. Gimana pengalaman Kak Sisi di sana? Utamanya dalam persaingan antar perempuan. Jika dibandingkan antara di Amerika dan Indonesia, kenapa hal tersebut bisa terjadi juga menurut Kak Sisi? Oke, thank you Audrey pertanyaannya. Gimana persaingan pada saat aku di Amerika? Hampir nggak ada, karena mungkin pada saat di awal aku nggak dianggap. Gitu ya, kenapa? Jujur, pada saat aku memutuskan ke sana itu benar-benar spontan. Jadi sama sekali nggak ada persiapan gitu, nggak ada persiapan mental, nggak ada persiapan senjata utama bahasa Inggris, cuma berbekali yes or no doang, ngangguk-ngangguk sama geleng-geleng doang gitu ya. Tapi aku memberanikan diri untuk stay di sana gitu ya. Semenjak itu akhirnya aku belajar prinsip ini nih, the power of being underestimated. Sangat powerful menurut aku gitu ya. Eh, ini siapa sih orang Asia gitu ya. Sedangkan di sana mungkin kebanyakan bule ya teman-temannya gitu ya. Orang Asia aksennya nggak jelas, dia ngomong apa sih nggak ngerti gitu kan ya. Tapi dari situ malah mancing aku, motivasi aku, oke, gue nggak dianggap berarti gampang untuk prove them wrong gitu ya. Waktu itu sih makanya untuk menjawab pertanyaan Audrey yang awal, persaingan pada saat aku di Amerika awal-awal nggak ada gitu. Nah, kalau kalau akhirnya gitu ya, aku dapat kesempatan untuk bermain di tim softballnya di high schoolku. Nah, semenjak itu baru deh mereka mau mau coba berkenalan sama aku. Seperti yang kita tahu kalau di luar sana kan they look up to sports ya, they look up to athletes gitu ya. Mereka melihat atlet itu sesuatu gitu ya. Ya lumayan berbeda dibanding di negara kita di sini gitu. Walaupun memang ada perubahan lama kelamaan. Nah, karena aku punya privilege itu, mulai deh mereka mau mulai mengetahui aku juga mulai sharing, dan akhirnya ya aku mulai bersaing dengan mereka gitu. Dan sampai sampai sekarang sih aku nggak pernah melihat persaingan itu menjadi sesuatu yang negatif ya. Karena menurut aku kalau misalnya ada orang yang mau bersaing sama aku, berarti aku deserve untuk disaingi. Berarti aku ada di standar mereka untuk bersaing gitu ya. Jadi it's a good thing menurut aku. Nah, kalau di Indonesia sendiri pada saat aku menjadi atlet mungkin malah kebalikan.
oh kalau jadi atlet udah ciut sendiri nih teman-temannya nih, udah tomboy, udah maskulin gitu ya, dibandingin sama cewek-cewek yang lain gitu ya, mundur dulu gitu. Itu pernah aku alamin gitu, tapi ya it's okay gitu. Namanya orang kan beda-beda ya, mempunyai karakter, mempunyai background yang berbeda-beda. Tapi juga aku punya teman-teman yang memang background-nya sama aku, ya sebagai atlet, yang gemar olahraga dan sebagainya. Persaingan pun juga sebagai atlet cukup heboh ya. Namanya juga atlet gitu ya, pasti jiwa kompetisinya tinggi gitu ya. Tapi balik lagi gimana cara kita memposisikan di suatu keadaan kita bisa menganggap itu sebagai beban atau menganggap itu sebagai motivasi gitu ya. Terus tadi yang terakhir Audrey sempat nanya mengenai kenapa sih bisa terjadi gitu ya Audrey ya. Menurut aku pribadi, event kita hidup aja itu sudah berkompetisi. Menurut aku ya. Gitu. Event berkompetisi pada diri sendiri. Ya, for example, hari ini, saat ini, aku berkompetisi dengan diri aku sendiri yang kemarin. Gitu. Ya, jadi menurut aku ya itu alami untuk kita berkompetisi dalam menjalani kehidupan. Seperti itu, Audrey. Wah, ternyata kalau di Amerika kasih sih sempet diremehkan ya malah. Dari cerita kakak tuh berarti benar terbukti kata kalau kita harus berdayakan diri sendiri dulu ya kak, baru orang bisa look up to us. Wah menarik sekali. Sekarang aku mau nanya nih kak, kakak kan jadi kapten dan melatih tim nasional softball putri Indonesia. Bagaimana Kak Sisi menumbuhkan rasa saling empowering dan uplifting di dalam tim? Oke, seperti yang tadi aku udah mention ya, yang namanya atlet tuh jiwa kompetisinya kadang-kadang suka over gitu ya, suka lebay ya teman-teman gitu ya. Tapi ini ada dua aspek yang beda. Satu, kita ngomongin kompetisi di dalam tim yang sama atau kompetisi as a team gitu pada saat kita lagi bertanding di suatu kejuaraan. Gitu. Nah kalau yang pertama, gimana cara menimbulkan saling empowering dan uplifting dalam tim yang sama gitu ya. Softball is a team sport. 15 orang minimal. Cewek-cewek ya punya pemikiran yang berbeda-beda gitu ya. Yang kadang-kadang moodnya tuh unstable banget gitu ya. Tapi kita pun juga harus bekerja bareng-bareng agar menang ya, agar bisa mengalahkan lawan kita. Paling yang aku sering lakukan adalah menjalankan waktu bareng-bareng bersama-sama gitu ya, bisa dibilang tim bonding lah gitu. Karena let's say banyak teman-teman dari provinsi yang beda-beda kalau kita ngomongin tim Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Di Pulau Jawa sendiri ada teman-teman dari DKI, teman-teman dari Jawa Barat, dari timur ada teman-teman dari Papua Barat, Papua, lalu ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, dari Riau. Itu pasti udah punya karakter yang nano-nano gitu. Biasanya pada saat mulai seleksi kan biasanya dipanggilin ya, kalau ada kejuaraan dipanggilin bisa sampai 40-50 orang gitu ya, berdasarkan scouting atau berdasarkan perwakilan yang sudah dipilih dari pengurus daerah masing-masing. Itu datang udah biasa tuh, di tahap awal pasti udah jutek-jutekan duluan nih gitu. Otomatis misalnya aku gitu ya dari DKI Jakarta, pasti kan mau yang masuk banyak teman-teman dari DKI. Gitu juga dari teman-teman dari Papua, teman-teman dari Riau dan sebagainya. Berarti kan persaingan cukup intens tuh gitu ya. Dan itu udah biasa. Di tahap awal itu udah pasti kita nggak tahu deh, masing-masing punya goalnya pasti berbeda-beda gitu ya. Tetapi nanti lama-kelamaan diseleksi jadi kecil, dari 40, jadi 30, jadi 20, jadi 18. Nah, di situ karena banyak momen-momen yang kita share bersama, jadi kita saling mengenal satu sama lain. Gitu. Jadi kita tahu nih gimana cara memaklumi si A, gimana cara toleransi dan sebagainya. Nah, itu paling yang aku selalu jalankan ya tim bonding. Gitu ya. Nah, kalau untuk kompetisi, untuk maintain kompetisi yang sehat antar tim ya, aku selalu mengingatkan, balik lagi atlet itu kan relate dengan sportivitas
Ya, biasanya itu setiap kejuaraan ada tuh namanya janji atlet. Salah satunya berbunyi menjunjung tinggi sportivitas. Ya, nah balik lagi kita harus paham mengenai itu, sama lah kayak misalnya dokter, mereka punya janji dokter dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus saling ingat satu sama lain, tujuan jadi atlet itu untuk menjunjung sportivitas yang tinggi. Wah, aku mendengar Kakak bilang tadi softball itu minimal 15 orang ya, Kak. Aku jadi keinget, ya ampun kita aja mungkin, grup diskusi aja kadang cuma 3 berlima, bisa ada gontok-gontokan, gimana kalau softball, tim softball. Aku jadi penasaran nih, Kakak kan sebagai kaptennya, pasti ada aja let's say, A sama B dari berbeda daerah gitu ya, yang sebenarnya saling nggak suka nih, cuman ya udah, eee, terlihat dari kinerjanya aja mungkin selama pertandingan. Kakak gimana sih Kak caranya untuk, empower mereka yang mungkin Kakak harus melibatkan diri ke sana, gimana sih Kak tipsnya untuk mungkin ada leadership-nya juga ya Kak, gimana sih cara Kakak? Oke. Aku share kejadian lucu aja, menurut aku lucu, menurut aku ya gitu ya. Eh, Kita kan kalau sudah menuju kejuaraan, kita ada yang namanya TC, Training Center, pemusatan latihan gitu ya. Jadi dimasukinlah ke suatu penginapan gitu ya, eh, untuk benar-benar bisa mengenal satu sama lain. Kan pasti ada namanya roommate dong ya. Jadi ada suatu kejadian, di satu kamar, temenku si A dan si B lagi bete-betean nih. Kenapa? Karena shampoo-nya si A dihabisin sama si B. As simple as that gitu ya. Tapi kan namanya cewek pasti kebawa ya. Gitu. Apalagi pada saat kita setiap hari kita harus ketemu pagi, siang, sore, kayak minum obat 3 kali sehari kita latihan ya. Begitu juga capek, panas dan sebagainya gitu ya. Jadi banyaklah cerita-cerita. Karena kejadian itu aku sengaja ngebuat grup activities. Dan dengan sengaja aku gabungkan kedua temankan itu ke dalam satu grup. That's what I did. Dan jujur aku sering menjalankan itu gitu. Otomatis mereka kan harus mengecampingkan ego mereka yang tadinya lagi gondok-gondokan, yang lagi bete gara-gara si shampoo itu, untuk bekerja sama gitu ya. And I do that a lot gitu ya. Dari simple things sampai yang bigger things yang benar-benar yang harus bersaing dengan negara lain dan sebagainya. Jadi itu yang aku sering lakukan sih, Audrey, group activities. Intinya yang bisa aku tarik sebenarnya kesampingkan ego ya Kak dalam kompetisi itu. Apalagi kalau kita bekerja dalam satu tim. Nah, menarik nih Kak, aku mau bertanya lebih dalam tentang profesi Kakak. Di arena pertandingan olahraga pastinya sikap kompetitif yang tinggi perlu ditumbuhkan. Bagaimana sih cara menciptakan sikon kompetisi yang sehat dan kita tidak terjebak untuk menjadi kompetitor yang tidak sehat atau merugikan pihak lain, utamanya sesama perempuan? Oke. Berarti tadi part pertama pertanyaannya Audrey apa? Gimana kita bisa menciptakan sikon kompetisi yang sehat dan kita tidak sampai terjebak untuk malah jadi kompetitor yang tidak sehat atau merugikan pihak lain nih Kak, terutama kepada sesama perempuan. Mungkin sedikit banyak Kakak udah cerita juga tadi ya, tapi mungkin bisa diomongin soal gimana antar sesama tim nih, karena kan mungkin pasti let's say kita Indonesia, mewakili Indonesia, kayak pengen pasti menang, tapi gimana sih kita tetap bisa justru nggak merugikan orang lain, tapi tetap stay sportif gitu? Oke. Di dunia atlet sendiri itu sebenarnya kalah menang tuh biasa, gitu ya. Menurut aku pribadi. Gitu ya. It's all about gimana kita bisa belajar dari experience yang kita alami, gitu ya. Jadi hampir nggak mungkin kayaknya sebuah tim itu selalu menang setiap saat, gitu ya. Sama aja seperti kita menjalani kehidupan. Hampir nggak mungkin kita semua yang kita mau tuh kita dapat. Gitu. Tapi kita belajar dari kekalahan, kita belajar dari rasa sakit, rasa sedih gitu ya kalau kita menjalani kehidupan gitu ya. Jadi menurut aku apa yang harus diingat adalah satu, kita harus mau untuk maju gitu ya. Salah satu cara untuk maju adalah kolaborasi, kita nggak bisa sendiri gitu ya. Kembali lagi ke basicnya adalah kita manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan satu sama lain. Gitu ya, kan ada tuh quotes, kalau mau cepet bisa sendiri, tapi kalau mau bertahan lama kita harus bareng-bareng, seperti itu. Jadi balik lagi kita harus saling mengingatkan satu sama lain mengenai itu. Kalau misalnya
empowering each other itu sangat penting ya, in order for us untuk berkembang menjadi lebih baik. Ini pas banget sama judul acara kita, Kak. Competing-nya boleh ya, tapi empowering-nya harus tetap jalan. Terima kasih Kak Sisi udah mau sharing. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol bareng ketiga narasumber kita sekaligus nih. Aku mau welcome lagi Kak Valerina juga dan Kak Anissa untuk diskusi bertiga. Halo kakak-kakak. Sekarang aku mau bertanya nih. Bolehkah kakak-kakak masing-masing memberikan gambaran sebenarnya kompetisi tidak sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Yang justru malah mengarah atau menjadi degrading sesama perempuan, dan jika kita mengalami atau terjebak dalam sikon kompetisi yang tidak sehat, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Mungkin bisa dari Kak Valerina dulu. Oke. Masih ke-unmute, Kak? Oke, sudah. Iya, ternyata harus dari pihak sana yang unmute. Jadi saya tidak bisa unmute sendiri. Oke, baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya kompetisi yang tidak sehat itu seperti apa? Menurut saya kompetisi yang tidak sehat adalah ketika dalam satu suasana kompetisi masing-masing pihak yang terlibat kemudian menggunakan cara-cara yang tidak sehat, dalam artian misalnya mereka kemudian menjelek-jelekan pihak lain, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang misalnya tidak sesuai dengan aturan atau bentuknya bahkan kriminal. Nah, itu adalah kompetisi yang tidak sehat. Jadi misalnya kalau tadi mendengar contoh-contoh kasus dari semua narasumber yang lain, kalau di dalam dunia pekerjaan saya misalnya si presenter A kemudian menjelek-jelekan presenter B, misalnya dalam dunia jurnalistik ya, sehingga akhirnya ketika kita berkompetisi itu akhirnya malah justru membuat suasana tidak nyaman. Jadi ketika misalnya pada akhirnya kita dipasangkan untuk misalnya siaran berpartner berdua, itu justru akan menimbulkan suasana yang nggak nyaman kan gitu, karena tadi kita sudah di belakang layar kita sudah menjelekkan pihak satu sama lain. Nah, jadi kompetisi yang tidak sehat adalah ketika kompetisi itu menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan norma-norma, dan bahkan cenderung menjatuhkan pihak lain dengan cara yang tidak baik. Nah, kalau menurut saya cara keluar dari suasana seperti itu adalah ya kembali lagi bahwa kita harus sadar bahwa keberadaan kita dalam poin itu adalah untuk apa. Jadi kita kembali ke goals kita masing-masing. Kalau misalnya kita dalam hal ini di dalam dunia pekerjaan adalah kita untuk menjadi seorang news presenter yang baik untuk bisa menjelaskan informasi sebaik mungkin kepada pemirsa, maka walaupun suasananya gontok-gontokan di belakang layar, tapi kita tidak boleh menampilkan itu di dalam suasana siaran, karena pemirsa bisa melihat itu kan, orang lain bisa melihat kondisi itu. Nah, jadi kembali lagi karena goals kita adalah untuk menjadi seorang yang profesional, maka kita harus bisa membuat situasi yang terjadi di belakang layar ini tidak bisa terlihat. Jadi satu, kita harus bisa mengontrol emosi diri kita. Yang kedua, kembali kita ke goals tadi. Ingat lagi bahwa tujuan kita di sini bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi kita untuk memberikan informasi yang baik buat masyarakat. Jadi itu adalah satu hal yang lumrah lah kalau menurut saya, pasti terjadi di mana-mana. Tapi buat saya pribadi ketika mengalami itu, saya harus tadi kembali ke goals pribadi saya dan kemudian realize apa sih tujuan kita dalam pekerjaan ini, dalam profesi ini, dan membuat kita tetap profesional dalam posisi apapun. Kalau dari Kak Anissa gimana nih, Kak? Sebenarnya kurang lebih sama sih sama Kak Valerina, cuman ada satu lagi sih yang lebih nyebelin ya sebenarnya di kompetisi ini adalah ngomongin kita di belakang, kalau di kantor nih ya suasananya ya, ngomongin di belakang atau taking credit sama apa yang kita kerjain. Jadi kayak lu nggak ngerjain apa-apa, idenya ide gue, tapi pada akhirnya tuh dia gitu, dia yang pokoknya dia yang dapat kredit lah atas apa yang kita lakuin. Itu sebenarnya yang paling nyebelin sih biasanya kalau di kantor. Dan entah kenapa ya, biasanya tuh justru perempuan versus perempuan gitu yang terjadi tuh ya kan, apalagi mungkin kalau teman-teman kerjanya di lingkungan yang kantornya tuh tidak seumuran ya kan. Aku sering banget nih dengar cerita dari teman-teman yang karena rekan kerjanya tuh ibu-ibu yang lebih tua gitu. Atau enggak yang memang jadi kita tuh dianggap remeh, kita tuh dianggap bisa aja diinjak-injak gitu ya. Jadi emang penting banget keberanian untuk bersuara, dan itu tuh nggak gampang karena banyak orang yang susah banget untuk ngomong, susah banget untuk bilang bahwa kayak kalian tuh nggak bisa kayak gini sama aku gitu.
itu tuh nggak born aku yakin. Jadi emang harus dilatih untuk berani beropini, untuk berani berpendapat, untuk berani membela diri gitu. Itu penting banget buat perempuan biar kita survive dalam kompetisi kalau di dunia kerja. Gitu. Kalau Kak Sisi ada tips tambahan nggak nih Kak? Tes kedengeran ya. Oke, persaingan tidak sehat itu udah ciri-cirinya mungkin udah mulai menghakimi temennya kali ya, memojokkan temennya gitu ya. Dan tadi aku setuju sama Kak Anissa, orang-orang yang bermuka dua. Dan itu kadang-kadang ya kita sering menghadapinya gitu, yang ngomong di depan A, di belakang kita 180 derajat. But that's okay, itu it happens like that. Berarti kan kita fokus gimana cara mengatasinya, gitu. Atau even lebih baik mengantisipasi, gitu ya. Kalau dari aku sih, yang pertama yang aku jalankan adalah open communication, gitu ya. Mungkin orang tersebut belum kenal kita, makanya mereka menjalankan itu. Gitu. Ataupun juga kadang, menurut aku yang perlu kita jalankan adalah introspeksi diri. Apa mungkin awalnya kita yang mancing untuk mereka membuat seperti itu secara nggak sadar, gitu. Yang kadang-kadang secara nggak sengaja kita mengucapkan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh lawan bicara kita. Nah itu kan berarti kita benar-benar introspeksi. Berarti untuk mengantisipasi itu, gue nggak boleh ngomongnya seperti itu ke dia. We have to have different treatments untuk nge-treat setiap orang, karena setiap orang berbeda. Paling itu sih, Audrey. Menarik ya, banyak banget nih tips-tips yang udah bisa wow girls tangkap. Jadi kalau misalnya dalam berkompetisi, jangan takut untuk yang pertama tadi mengemukakan pendapat kita. Kalau kita merasa kita nggak salah, ya we need to speak up for ourselves. Yang kedua juga, ya coba introspeksi diri juga kali ya, karena kan orang lain bisa salah, kita juga bisa salah tentunya. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi nih, menurut kakak-kakak, mengapa women empowerment itu sangat krusial di masa-masa ini? Boleh ke Kak Valerina dulu? Oke, kalau yang paling krusial menurut saya saat ini adalah kesempatan ya, karena seperti kita ketahui masih banyak posisi penting dalam pemerintahan, dalam pembuat kebijakan diduduki oleh laki-laki. Jadi memang saat ini kesempatan untuk perempuan bisa lebih tampil dalam hal menjadi seorang decision maker itu yang harus kita ciptakan. Makanya kami di Indonesia Australia Center ini seringkali membuat program-program pelatihan buat para perempuan, khususnya UMKM. Sekarang kami fokusnya untuk bisa lebih mengenal tentang teknologi, kemudian coding gitu, sehingga mereka juga punya pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini mereka juga punya amunisi nih untuk bisa bersaing dengan para lelaki yang memang saat ini sudah lebih banyak menduduki posisi penting tersebut. Jadi kesempatan itu yang harus kita ciptakan untuk supaya perempuan-perempuan khususnya di Indonesia ini bisa lebih berkarya ke depannya. Kalau dari Kak Anissa gimana Kak? Sebenarnya kalau ngomongin pandemi ini tuh perempuan tuh terdampak banget ya sama pandemi. Orang-orang seperti aku yang dulu seneng banget kerja di kantor, seneng banget punya 2-3 pekerjaan, tiba-tiba disuruh kerja di kantor, nggak mau lagi deh, kayak nggak bisa gitu, karena aku punya prioritas lain seperti anakku. Jadi memang yang diperlukan tuh selain kesempatan seperti Kak Valerina bilang, juga akses. Dan yang terakhir adalah teman-teman sesama perempuan yang memang punya kemampuan untuk berbicara, punya privilege untuk punya kesempatan itu dan punya akses itu kita harus ikutan ngomong gitu, bahwa sebenarnya harus gimana sih gitu jadi perempuan, harus kenapa sih kita harus berani speak up bahkan di lingkup keluarga ya kan. Banyak banget nih orang-orang yang jangankan harus ngomong di kantor gitu, di rumah aja beropini sama orang tua, sama kakak, sama adik tuh nggak bisa gitu, karena memang udahlah kamu perempuan, misalnya anak perempuan satu-satunya gitu ya, nggak dianggap gitu. Nah gimana caranya biar kamu tuh tetap bisa punya suara, tetap bisa beropini, tetap punya pendapat, karena dari situ dululah kekuatannya tuh berasal gitu. Dari situlah kita bisa juga empowering perempuan lain, dari situlah kita bisa juga berdaya untuk diri sendiri gitu. Jadi keberanian untuk bersuara itu akan membuka kesempatan, membuka akses. Meskipun memang sulit karena pandemi gini, tapi ya setidaknya bisa dicoba ya lewat sosmed atau lewat hal-hal lain seperti webinar kayak gini. Kalau Kak Sisi ada tambahan Kak? Sorry Kak, masih di mute. Keasikan dengerin
narasumber yang lainnya, sorry. Oke, kenapa women empowerment itu sangat krusial di masa pandemi ini? Belum lama aku sempat baca website itu namanya Women Deliver, itu komunitas dari London ya, yang berfokus pada gender equality, ya. Dan mereka berkonsentrasi lebih ke kesehatan sama rights, hak women, gitu ya. Di situ mereka ada statement, ada sebuah hasil research dari UC Berkeley mengatakan begini, corporation yang dipimpin oleh wanita itu biasanya lebih sustainable, lebih bertahan, gitu ya. Lalu ada satu lagi yang menurut aku cukup menarik gitu, statementnya, biasanya wanita yang sukses akan willing untuk spend their earn income 90%. Kalau dibanding cowok tuh cuma 30-40% buat family. Katanya sedemikian gitu ya. Berarti kan di situ kita bisa lihat sangat penting untuk kita saling empower each other. Ya, para wanita gitu. Karena menurut aku dengan kita empower each other berarti kita harus upgrade diri kita. Itu gimana kita bisa memotivasi orang lain kalau kita pun juga tidak terupgrade. Gitu. Jadi otomatis bisa dibilang apa ya? The ripple effect ya, efek domino gitu. Kita upgrade diri, orang ngeliat termotivasi, gitu juga harapannya mereka melakukan itu ke orang lain. Gitu sih. Wow, menarik sekali nih info soal kenapa sih women empowerment itu penting, karena apalagi di masa-masa sosial media yang ada sekarang, Kak, itu susah banget loh, Kak. Terutama buat kita yang masih muda-muda yang mengalami quarter life crisis lah, kita sukanya iri, ngerasa kalau dari pengalaman aku sendiri aja, even sama teman deket kayak, aduh kok dia udah lulus duluan ya, aduh kok dia udah bisa punya bisnis ya di umur sekian, tapi ternyata kembali lagi kita harus seperti yang Kak Sisi udah bilang, kita lihat diri kita sendiri dulu, we need to upgrade, karena pencapaian orang pasti beda-beda, dan itu nggak masalah loh teman-teman. Nah sekarang aku mau masuk ke pertanyaan terakhir nih, sebelum aku membacakan question and answer dari Wow Girl. Apa yang perlu Wow Girls lakukan supaya bisa tetap empowering sesama perempuan di tengah kompetisi? Misal dalam konteks karir, bisnis, dan juga pertemanan. Dari Kak Valerina? Apa yang bisa kita lakukan dalam suasana kompetisi? Itu pertanyaannya ya? Ya, untuk khususnya buat para Wow Girls nih Kak, yang mungkin baru mulai karir, bisnis, dan juga di bidang pertemanan. Oke, tadi saya lagi baca pertanyaan dari chat soalnya. Oke, jadi kalau menurut saya yang paling harus dilakukan saat ini adalah kalau untuk teman-teman ya, berarti kan kita semuanya, buat saya yang paling penting adalah kita harus punya goals di dalam hidup kita gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh semangat. Kita punya passion, kita punya semangat untuk ngapain sih kita bangun pagi-pagi ini gitu kan ya. Mendingan tidur gitu atau nonton drakor ya misalnya seharian, tapi kan nggak mungkin begitu. Jadi makanya supaya semangat kita harus punya tujuan. Kita punya goals dalam hidup kita itu kita mau apa. Nah dari goals inilah maka semangat itu akan muncul. Semangat misalnya harusnya semangat untuk berkompetisi yang menurut saya tidak bermasalah gitu selama kompetisi itu dijalankan dengan fair, dengan sportif misalnya dalam sidang olahraga, dalam rangka juga meningkatkan kompetisi diri kita supaya tercapai goal tersebut. Jadi intinya kembali kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Yang kedua, kalau misalnya dalam dunia kerja itu kompetisi memang tidak bisa dihindarkan. Misalnya kalau untuk sales marketing misalnya gitu, misalnya ketika saya harus menjadi tenaga ahli menteri untuk pariwisata. Gimana caranya kita supaya mempopulerkan destinasi-destinasi wisata di Indonesia supaya tidak kalah dengan di Thailand misalnya, di Singapura misalnya. Nah, kan mau nggak mau berarti itu namanya kompetisi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa unggul? Ya kita harus mengenali diri kita sendiri. Tadi sudah tahu tujuan kita apa, kemudian yang kedua kita mengenal diri kita tuh punya apa sih di sini, misalnya kita tuh punya kemampuan apa, misalnya apakah kita suka ngomong, apa kita suka nulis gitu, apakah kita suka olahraga. Nah kembali jadi kita harus tahu potensi kita ataupun keahlian kita tuh apa, nggak usah keahlian lah, kesukaan kita apa. Nah dari situ pasti kita tahu bahwa oh ternyata kalau tujuan saya ini, lalu saya punya modal ini. Ketiga, apa yang bisa saya lakukan? Nah itu akan ketemu tuh dengan sendirinya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, nggak tahu kita punya kesukaan apa, caranya nggak akan ketemu gitu. Karena yang tahu diri kita adalah kita gitu.
Jadi jangan mengharap orang lain akan membaca kita gitu. Misalnya kita tadi kembali ke posisi di Indonesia misalnya. Maaf ya, saya ceritanya lebih general, lebih soal policy bukan pribadi. Jadi misalnya kita harus tanya kemana ya supaya tahu ini Indonesia tuh punya potensi apa sih untuk dipromosikan dari segi pariwisata. Nah kan nggak mungkin kita nanya ke negara lain, kalau kamu melihat negara kita apa ya saingannya ya, nggak begitu gitu. Jadi kita harus gali, misalnya kita pelajari, misalnya mana destinasi yang sudah bagus, mana yang perlu dibangun lagi, kemudian mana yang perlu dipromosikan lagi gitu, apa caranya supaya promosinya lebih baik. Nah itu lagi, jadi kita harus mengenal diri kita sendiri, sehingga akhirnya tahu, oh ternyata Indonesia itu punya destinasi banyak. Ternyata Indonesia itu punya wisatawan domestik yang potensial gitu. Jadi kita sebenarnya nggak harus hanya mengharapkan wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia. Nah jadi caranya gimana? Ya kita lebih populerkanlah destinasi Indonesia sehingga akhirnya wisatawan lokal itu lebih tertarik untuk jalan-jalan dalam negeri aja, apalagi dalam masa pandemi. Jadi kita nggak perlu ke luar negeri selalu. Nah jadi itu kembali lagi, pertama tahu tujuan diri kita pribadi, yang kedua tahu sukanya kita apa sih gitu atau keahlian kita. Yang ketiga, akhirnya ketemu deh gimana caranya supaya kita bisa mengupgrade diri sehingga ini dalam dunia kompetisi ini kita tadi bisa muncul. Kita punya kesempatan untuk meningkatkan diri sendiri dan akhirnya orang mengakui keberadaan kita. Wow, itu singkat pada jelas. Kalau dari Kak Anissa gimana nih Kak? Menurut aku kan gini ya, jadi perempuan itu kan susah ya. Jadi kalau ada perempuan yang dianggap sukses sama society itu kayak ada aja manusia-manusia yang mencari-cari kekurangan mereka, nyari kesalahan mereka gitu. Jadi buat aku sih gimana caranya kita menempatkan diri bahwa nggak semua hal itu tentang kita gitu. Hanya karena kita nggak ngalamin bukan berarti orang lain tuh nggak bisa ngalamin. Contoh yang lagi umum banget nih kesehatan mental gitu ya. Hanya karena orang lagi mental breakdown, lagi nggak bisa diganggu, misalnya emang udah didiagnosis sama psikiater misalnya dia depresi ringan gitu. Terus kita tuh, jangan jadi kayak, "Alah kamu gitu doang payah cuma gara-gara gini doang," gitu. Jangan sampai kita jadi menjatuhkan orang lain hanya karena kita nggak mengalami. Juga dengan tidak mengasihani orang yang tidak perlu dikasihani. Jadi, kalau kamu menikah di umur 25 dan kamu merasa itu baik-baik aja, ya bagus buat kamu gitu. Tapi bukan berarti kamu jadi mengasihani orang lain yang kayak, "Masa sih kamu umurnya udah 30 tapi belum nikah?" gitu. Jadi hal kayak gitu loh, nggak perlu mengasihani orang yang tidak perlu dikasihani ya kan. Dan juga nggak semua hal tuh kompetisi. Jadi karena kita terbiasa punya standar tertentu ya, dituntut untuk menikah umur sekian, dituntut untuk punya anak umur sekian, dituntut untuk diam di rumah kalau punya anak gitu. Kita tuh kadang-kadang suka menganggap itu tuh kompetisi padahal bukan gitu. Contohnya, "Ih ngapain sih dia kerja, padahal dia punya anak, kan mendingan juga nggak kerja." Itu aja tuh dianggap kayak competing each other, padahal kan tidak gitu ya. Dia mau kerja, kerja aja, dia tidak mau kerja aja. Atau enggak, dia mau langsung punya anak silakan, dia tidak mau punya anak juga tidak apa-apa gitu. Jadi menempatkan bahwa tidak semuanya tentang kita, tidak semua orang punya value yang sama dengan kita dan itu tuh nggak apa-apa. Itu salah satu cara kita empowering each other sih. Itu penting pesan buat mereka yang mungkin suka bentuk-bentuk kompetisi ya Kak. Apapun dianggap kompetisi padahal bukan gitu. Kalau dari Kak Sisi gimana nih Kak? Oke, jangan pernah takut untuk berkompetisi. As simple as that, gitu ya. And show them what we got, gitu. Boleh aku share mengenai pengalaman pribadiku yang sekarang gitu ya misalnya. Kebetulan contohnya seperti ini. Kebetulan aku sekarang sedang melatih tim DKI Jakarta untuk bermain di PON Riau. PON Riau, sorry. PON Papua. PON Riau mah 2012. PON Papua tahun ini. Gitu ya. Kalau yang aku lihat dulu itu setiap tim kalau latihan ngumpet-ngumpet. Gitu. Sedangkan menurut aku pribadi sekarang kan banyak sosial media ya, kita bisa nge-share apa yang kita lakukan, kita bisa kasih lihat ke tim lawan apa yang kita jalankan, dan menurut aku itu nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena itu akan memancing tim lain untuk berkompetisi. At the end of the day itu akan meningkatkan kualitas kompetisi tersebut. Balik lagi efek domino. Jadi secara nggak sadar kita akan saling empowering each other team gitu. Ya, jadi jangan pernah takut berkompetisi. At the end is all about a learning process. Setuju, karena kompetisi itu bisa bikin kita jadi berkembang ya. Justru kalau kita nggak ada tekanan nih dari kiri kanan, kita ya udah, mungkin kita lempeng-lempeng aja, hidupnya flat-flat aja. Jadi it's okay to competing. Nah, sekarang aku mau membacakan beberapa pertanyaan nih dari para Wow Girls yang sudah ada di kolom chat.
Pertama aku mau membacakan, pertanyaan dari Ade Dwi Fona Rizky yang kebetulan berdomisili di Provinsi Riau nih. Wah, halo, Riau, kita kirimkan salam dari kita tempat-tempatnya beda-beda juga ya semua. Eee, Ade ini merupakan seorang istri saat ini, alhamdulillah sedang bekerja di sebuah institusi pemerintahan yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan hutan. Mau bertanya ke Kakak Valerina, apakah ada pengaruh seseorang yang memiliki karakteristik introvert untuk dapat berdaya, di mana di dunia kerja selalu dituntut untuk dapat teamwork? Ade sendiri mengalami kesulitan dalam hal membangun komunikasi yang jatuhnya basa-basi untuk sekadar menyapa. Ade sudah mencoba tapi jatuhnya sedikit aneh. Namun untuk bertanggung jawab atas pembagian tugas, insya Allah sejauh ini Ade mampu menyelesaikannya. Apakah ini suatu kesalahan? Atau ada solusi simpel yang bisa diterapkan? Mengingat Ade lebih suka kepada hal-hal yang bersifat penting daripada basa-basi. Yang Ade rasa seperti menghabiskan banyak energi Ade. Jadi intinya gimana sih Kak, khususnya buat introvert ini untuk bisa adapting, bisa basa-basi supaya tetap bisa competing juga gitu Kak, gimana nih? Dari Kak Valerina. Makasih ya, ada pertanyaannya. Sebenarnya apa yang Ade rasakan, saya juga ngalamin. Saya secara pribadi juga melihat bahwa kadang-kadang saya merasa apa yang diomongin orang ini kok nggak penting ya gitu ya. Karena ya tadi basa-basi gitu. Ya, tapi sebenarnya itu nggak harus introvert atau extrovert. Semua orang pasti mengalami itu. Pernah kan pasti kita ketemu terus di mana suasana di mana orang-orang itu hanya ngomong hanya sekedar basa-basi, tapi nggak benar-benar menyentuh kepada sebenarnya apa yang menjadi topik utama yang penting buat kita semua. Nah, itu tadi ujinya penting buat kita semua. Jadi supaya nggak basa-basi, ya udah cari topik yang bisa menjadi penting buat kita semua. Jadi akhirnya nggak basa-basi itu pembicaraan. Jadi misalnya kalau bisa kerja di hutan, oke, ngobrolin apa ya hari ini ya? Mungkin jangan ngomongin yang sekedar, sekarang lagi tren apa di TikTok ya, makanan yang hot gitu, misalnya bakso aci atau apa ya, saya kurang update kayaknya nih. Eh, 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 tapi itu kan nggak ada hubungan sama sekali sama kita gitu, nggak ada hubungan sama pekerjaan. Jadi pasti akan merasa, aduh ngapain sih saya ngomongin ini, saya kan nggak ngerti gitu. Oke, kalau gitu kita ganti topiknya gitu. Misalnya, kira-kira, kemarin ada berita tuh di koran soal penyelundupan hewan yang berhasil digagalkan oleh pemerintah misalnya. Nah, itu kan masih berhubungan sama topik ataupun sama pekerjaan kita. Dan juga mungkin orang-orang yang bekerja satu profesi dengan kita nyambung tuh semua tuh karena topiknya masih berhubungan dengan hutan. Jadi supaya nggak kesannya basa-basi, carilah topik pembicaraan yang nyambung buat semua kira-kira gitu. Supaya akhirnya pembicaraan menjadi lebih berbobot, lebih penting, dan akhirnya kita pun jadi lebih semangat untuk terlibat dalam pembicaraan tersebut. Walaupun kita seorang introvert misalnya yang memang serasa lebih senang diam daripada mengungkapkan perasaan atau pernyataan kita, tapi ketika topik itu berhubungan dengan kita dan kita merasa penting, itu akan dengan sendirinya muncul keinginan untuk terlibat dalam perbincangan tersebut. Jadi pada akhirnya tidak terasa basa-basi atau tidak terasa dipaksa untuk ngomong buat orang introvert misalnya ya, karena ternyata tuh ada hubungan dengan kita dan kemudian penting buat kita dan ada manfaatnya ketika kita berbicara mengenai topik tersebut. Jadi kalau buat saya pribadi, jangan terlalu berpikir tentang introvert extrovert, tapi lebih kepada gimana kita menciptakan perbincangan yang esensial, yang penting buat semua pihak yang terlibat, yang semua bisa di situ bisa ikut berpartisipasi dan tentunya juga berhubungan dengan profesi kita sehingga akhirnya apapun latar belakang kita tadi seperti introvert extrovert, tapi dengan topik yang sama tadi, akhirnya kita bisa terlibat dengan perbincangan yang lebih berbobot. Terima kasih Kak Valerina untuk jawabannya. Sekarang aku mau beralih ke pertanyaan dari Blue nih. Mau bertanya ke 3 narasumber. Ada 2 pertanyaan, aku bacain dulu yang pertama ya. Gimana sih cara kakak-kakak untuk mencegah ambisi? Karena ambisi kakak berubah jadi obsesi. Mungkin dari Kak Anissa dulu nih. Aku sering banget dibilang, "Ya ampun ambisius banget," gitu. Jadi memang di 2019 aku belajar mindfulness biar nggak terlalu ambisius, karena aku tuh tipe yang otaknya tuh mikir terus. Sebelum tidur tuh aku mikir, "Oh besok aku mau bikin konten ini, besok aku akan kerja ini," kayak aku punya 10 menit di jalan aku akan Instastory ini gitu. Bener-bener yang kayak semuanya aku set menit per menit. Jadi so far sih sesuai pengalaman aku, untuk mencegahnya nggak jadi obsesi dan bikin kita stres, itu adalah, tahu waktunya istirahat, jadi kerja seperlunya, istirahat seperlunya, mikir seperlunya, dan kalau lagi ngerjain satu hal tuh fokus aja ngerjain hal itu dulu. Lalu juga jangan mau buru-buru, jadi kadang-kadang orang tuh gini,
pokoknya pengen melakukan hal ini hanya dalam waktu 3 hari gitu, padahal tuh nggak realistis, padahal tuh logikanya tuh kamu harusnya ngerjain dalam 2 minggu gitu. Ya udah kalem aja, siapa juga yang buru-buru kamu, nggak ada yang ngejar-ngejar kamu gitu kan, kecuali memang deadline, tugas kuliah gitu ya. Tapi, caranya itu sih, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan istirahat, bahwa dengerin diri sendiri gitu ya. Tapi satu lagi juga, jangan jangan procrastinate so much gitu loh, terlalu banyak jadi sampai pas ketika deadline-nya kamu malah jadi buru-buru ngerjainnya gitu. Ih, kamu ini banget, terobsesi ini banget sampai ngerjain sesuatu tuh 2 hari terakhir. Padahal sebelumnya kamu leleh doang, padahal sebelumnya kamu nggak ngapa-ngapain. Jadi memang, harus tahu banget lah cara menempatkan diri, cara ngatur waktu, manajemen waktu yang baik gimana. Yang nomor 2 lebih menarik tuh Audrey pertanyaannya. Kita tahan dulu itu ya, itu Heeh memang heeh. pertanyaan menarik. Kalau dari Kak Sisi gimana nih Kak? Gimana supaya ambisi kita nggak berubah jadi obsesi? Oke, thank you Audrey. Hai Blue, makasih pertanyaannya. Oke, gimana sih cara untuk mencegah ambisi berubah menjadi obsesi ya? Yang pertama, ingat tujuan kita apa, goal kita apa. Gitu ya. Itu penting. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah get a support system yang benar-benar sayang, care, dan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Kenapa? Menurut aku, we have our own blind spot. Ya, yang kadang kita nggak bisa lihat, orang lain yang bisa melihat kita, yang bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Sama kayak seperti kita nyetir mobil atau motor gitu ya, kan ada spion-spion tuh, kadang-kadang ada blind spotnya kan. Gitu. Jadi menurut aku sangat perlu untuk kita dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar care sama kita. For example, one of my best friends gitu ya. Karena aku udah tahu dia seperti apa, dia akan jujur. Kadang-kadang pahit, tapi emang bener gitu, dibanding orang-orang yang mau kasih tahu kita yang mengenakan aja, tapi sebenarnya nggak bener gitu. Aku lebih appreciate orang-orang yang julid tapi bener gitu loh. Tapi teman kita sendiri ya, bukan stranger, itu beda hal gitu. Jadi menurut aku itu sih yang penting. Kalau dari Kak Valerina ada nggak sih tips supaya ambisi kita tidak berubah menjadi obsesi, Kak? Kalau buat saya pribadi sih, punya ambisi nggak ada masalah ya. Ambisi kan sebenarnya kan lebih didasari untuk mencapai satu tujuan. Jadi sekedar untuk berambisi mencapai tujuan kita, menurut saya tidak ada masalah. Yang obsesi kalau menurut saya obsesi selama dia positif ya, nggak merugikan orang lain juga nggak masalah menurut saya, karena mungkin itu jadi lebih mendorong kita untuk bisa mencapai tujuan hidup tadi. Jadi selama itu tidak merugikan orang lain, tidak masalah, dan bahkan sekali lagi tadi juga soal diri sendiri. Jadi kita tahu ini kira-kira sudah melebihi atau tidak ya dari kemampuan kita sendiri. Selama itu tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan kita. Jadi tadi misalnya tidak membuat kita jadi nggak bisa tidur, gitu. Kemudian jadi membuat kita jadi sakit. Nah itu berarti sudah tidak bagus, sudah tidak sehat kan berarti. Nah itu baru pada saat itulah kita mulai tahu bahwa ini sudah tidak positif, sehingga akhirnya kita harus bisa secara gradual mengurangi, sehingga akhirnya ambisi itu tetap menjadi satu aura yang positif yang mendorong kita. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih, yang Kak Nisa kayaknya udah nggak sabar menjawabnya. Perempuan yang ambisius itu kadang suka dianggap lebih bitchy atau bossy daripada perempuan sekitarnya. Gimana cara kakak-kakak semua menghadapi hal itu di dunia nyata? Karena kan kalau di sosmed kita bisa aja blok orang, restrict orang kayak Kak Nisa tadi. Gimana kalau di dunia nyata, Kak? Iya, tadi aku bilang ini menarik karena yang dianggap bitchy atau bossy itu hanya perempuan loh. Jadi kalau ada bos yang nyebelin, senyebelin apapun, tapi dia laki-laki, dia nggak akan dibilang bossy. Jadi ini unconscious bias ya. Jadi adil sejak dalam pikiran. Apakah dia memang nyebelin dan bossy atau kalau itu terjadi pada laki-laki, kamu nggak akan bilang dia bossy. Jadi kalau aku sih lebih ke nggak peduli ya, selama kita nggak nyakitin orang lain, selama kita nggak ngomongin orang lain di belakang seperti yang tadi aku bilang, selama kita kerja baik-baik aja.
nggak apa-apa lah dibilang bici atau bossy karena itu tuh bener-bener, pikiran orang yang nggak bisa kita kendalikan dan definisinya tuh sangat luas, bisa jadi menurut orang lain bossy, menurut, satu orang juga tidak gitu. Jadi nggak usah dipeduliin dan kita nggak akan pernah selesai loh kalau kita terus-menerus peduli sama apa yang orang pikirkan tentang kita. Orang boleh mikirin apapun tentang kita juga punya pikiran sendiri dan kita semuanya masing-masing itu sendirian di dalam pikiran, jadi nggak ada yang bisa mengeluarkan pikiran, nggak ada yang bisa mengeluarkan ucapan sesuai apa yang ada di pikirannya dia, jadi nggak usah dipikirin mau dibilangin bici, mau dibilangin bossy, bodo amat yang penting kamu nggak nyakitin orang lain, yang penting kamu kerja dengan baik. Sama satu lagi, normalize memisahkan teman. Jadi nggak semua orang teman kita gitu, bisa aja kita kenal doang, apalagi temannya teman gitu, cuman dikenalin doang sekali tuh bukan berarti teman kita. Kita punya sahabat dan yang itulah yang tadi Kak Sisi bilang ya, support system yang benar-benar ada di dalam bubble kita dan support kita banget, tapi ada juga yang hanya teman, ada yang hanya teman kantor, bukan teman dekat kita. Ya udah hanya kenal karena sekantor doang gitu. Mereka mau ngomong apa terserah. Ada juga kenalan doang yang hanya kenal doang, apalagi cuma kenal di sosmed doang. Ya makin kecil lagi dan orang-orang itulah yang sebenarnya nggak perlu dipikirin apapun yang mereka omongin gitu. Kalau dari Kak Valerina dulu nih, aku penasaran gimana? Eh, saya sih secara pribadi nggak pernah menganggap orang itu bici atau bosi ya, karena saya nggak pengen kalau saya begitu terhadap orang lain, berarti orang lain mungkin akan menganggap seperti juga pada saya. Jadi saya nggak pernah melabel seorang dengan bici atau bosi. Menurut saya ya semua orang punya sifat yang masing-masing, punya latar belakang yang masing-masing, dan itu yang membuat mereka berkelakuan seperti itu gitu. Jadi bukan semata-mata karena mereka bosi atau bici gitu, pasti ada motif yang membuat mereka berkelakuan seperti itu gitu. Jadi saya tidak pernah melabel orang seperti itu. Tapi kembali kepada pertanyaan, kalau kita dianggap seperti itu, menurut saya nggak masalah selama kita juga tidak melakukan hal-hal yang tidak bermasalah ya, dalam artian kita pun memang dalam melakukan kegiatan kita tidak merugikan orang lain gitu. Nah, ketika kita merugikan orang lain itulah maka mungkin akan timbul friksi seperti dianggap bici atau bosi tadi gitu. Selama kita sifatnya lebih misalnya kita sebagai seorang atasan kepada bawahan, tapi sifatnya kita adalah mengayomi, memberikan arahan, bukan sekedar perintah tanpa kemudian memikirkan konsekuensi dari perintah tersebut. Misalnya, ayo coba tolong buat saya presentasi untuk besok ya di UNWTO, bikinkan malam ini selesai, temanya apa ya terserah kalian bikin. Nah itu kan nggak bagus ya kayak gitu ya. Saya harus kasih arahan. Kita besok harus presentasi di UNWTO, maka topik yang diambil adalah A, B, C, D, lalu kemudian orang-orang yang tidak kerjasama adalah A, B, C, D untuk mendapatkan informasinya sehingga akhirnya ini bisa selesai besok. Nah itu kan lebih enak. Itu tidak bosi dan bici, tapi karena kita sudah memberikan arahan sesuai dengan yang diarahkan oleh atasan kita misalnya, tapi kemudian juga dengan memberikan masukan, dengan memberikan instruksi yang mengkondusif sehingga akhirnya si bawahan ini, si tim ini bisa kerja dengan baik, gitu. Sehingga akhirnya kita tidak dianggap sebagai boci bici, bisa saya bici dan bosi gitu ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya tidak pernah melabel orang seperti itu karena saya tidak ingin dianggap seperti itu. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang yang berada di atas, berusaha untuk berpikir di orang yang di bawah ini seperti apa nih gitu kondisinya. Jadi kita nggak akan memberikan arahan ataupun perkataan yang bisa menyakiti atau merugikan orang tersebut. Terima kasih Kak Valerina. Nah sekarang aku kepo nih ke Kak Sisi, apalagi sebagai kapten ya. Ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman kayak gitu dan gimana Kakak mengatasinya? Banyak. Ya, aku sebagai kapten mungkin terkesan galak ya, to the point gitu. Aku bukan tipe orang yang bisa nahan-nahan, nunda-nunda, udah ntar aja deh. Enggak. Jadi kalau aku ngeliat there's something, saat itu juga sebisa mungkin aku akan ajak bicara gitu. Gitu. Tapi tentunya menyesuaikan keadaan, menyesuaikan lawan bicaraku. So it's really important untuk mengenal karakter lawan bicara kita. Kalau kita lagi ngomongin tim ya, aku harus tahu nih karakter teammates aku seperti apa. Gitu. Karena pasti mempunyai background yang berbeda, umur yang berbeda. Kadang-kadang bisa 20 tahun di atas aku umurnya. Nah itu kan harus dibedakan. Gitu. Karena kita ngomongin tim nasional itu open, nggak ada batasan umur. Jadi untuk menjawab pertanyaan dulu,
sama seperti kakak-kakak lainnya, ya kakak Valerina dengan kakak Anissa, biarin aja selama memang itu untuk tujuannya untuk kebaikan, gitu. Jadi aku sih nggak terlalu musingin gitu, tapi pastinya sebisa mungkin aku ajak bicara, open communication. Gitu. Dan yang paling penting juga, seperti yang tadi aku sampaikan, aku introspeksi lagi nih, mungkin aku salah ngomong deh, ya. Dan abis aku introspeksi, tantang diri sendiri gimana caranya buat ngejadiin teman kita atau apapun itu yang anggap kita bosi untuk ngerti, ya, untuk malah jadi teman gitu. Dan will be surprised nanti hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih kakak-kakak buat pertanyaannya. Sekarang sebelum aku masuk ke pertanyaan terakhir, aku mau mengingatkan buat teman-teman Wow Girls yang mungkin mau bertanya, masih ada kesempatan kok, silakan tuliskan di kolom chat ya. Sekarang aku mau menyampaikan pertanyaan dari Hana nih, boleh dijawab oleh kakak ketiganya. Dalam kompetisi kita tidak jarang berkompetisi dengan sahabat atau teman terdekat. Meskipun kita senang melihat teman kita menang, tapi ada rasa sedih juga. Kenapa kita kalah dalam kompetisi tersebut? Gimana sih caranya agar kita tetap bisa saling support jika salah satunya ada yang menang atau kalah? Thank you, Kak. Mungkin dari Kak Valerina dulu nih. Oke. Memang pasti susah. Saya nggak boleh bilang, saya nggak pernah merasa seperti itu. Enggak. Pasti iya, karena sebagai manusia kan kita pastinya kan ingin berhasil. Jadi ketika ada orang lain berhasil, pasti ada perasaan sedih juga, apalagi itu sahabat kita. Dan terus sama-sama nih, misalnya belajar sama-sama supaya lulus UMPTN bareng-bareng gitu, kuliah sama-sama, tapi dia masuk kok kita enggak ya, pasti sedih. Gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau menurut saya pribadi, kita nggak bisa membiarkan rasa sedih itu berlarut-larut. Kenapa? Karena itu anggaplah sebagai satu batu loncatan untuk bisa memperbaiki diri ke depannya. Oh, pasti berarti saya ada yang salah nih, introspeksi. Oh, berarti mungkin saya belajarnya lebih kurang ternyata dibandingin dia, sehingga akhirnya dia lulus UMPTN atau SNMPTN, tapi saya tidak gitu. Jadi kalau menurut saya dalam suasana seperti itu adalah suasana kita satu harus introspeksi diri, yang kedua adalah kita belajar untuk mendukung orang lain. Kan temanya empowering ya. Jadi gitu, kalau memang orang lain sukses, ya kita harus mengakui kesuksesan itu. Nggak bisa kemudian kita menganggap bahwa itu suatu hal yang tidak baik dan akhirnya kita mengacukan saja. Justru semangat empowering inilah yang kita butuhkan sekarang. Seperti tadi kita bincangkan sama-sama. Kesempatannya udah kurang kok, tapi kemudian ada yang sukses malah kita nggak kasih selamat gitu kan, nggak kita dukung. Gimana nanti kita bisa menciptakan buat yang lain-lain gitu. Karena saya percaya kalau satu perempuan bisa mendobrak itu pintu-pintu sehingga akhirnya bisa membuka, maka perempuan-perempuan lain yang punya potensi yang sama akan bisa berkarya dan akhirnya bisa membuat wanita-wanita Indonesia ini bisa lebih baik di depannya. Kalau dari Kak Anissa, apa nih Kak tipsnya? Hidup itu tentang mengelola ekspektasi ya. Jadi aku tuh semakin sini tuh semakin sadar bahwa kalau ada potensi menang, kita juga ada potensi kalah gitu. Semuanya tuh selalu 50-50. Jadi apa ya, siap menang itu baik, tapi siap kalah juga harus gitu. Seperti juga bisa menerima kekalahan itu baik, tapi bisa menerima kemenangan juga harus bisa loh gitu. Jangan tengil, jangan jadi sombong, jangan jadi sok paling jago gitu. Jadi memang sedih pasti iya, tapi ya dari awal sih, dari awal ketika kita berkompetisi kita harus udah ada mindset bahwa kita siap menang tapi juga siap kalah gitu. Kita siap menerima kemenangan dan juga siap menerima kekalahan. Ya sedih 1 hari 2 hari nggak apa-apa, tapi udah gitu kita balik lagi dan bisa evaluasi kemarin kita kurangnya di mana sih sehingga kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi di kompetisi selanjutnya. Dari Kak Sisi gimana, Kak? Oke. Tidak terlalu jauh dari aku setuju banget apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Untuk menang itu udah biasa, kita seneng gitu ya. Tapi untuk mengatasi kekalahan itu luar biasa, gitu menurut aku. Ya. Jadi apa ya? Aku pribadi ngelihat temen aku menang dari aku akan minta tolong dia untuk narik aku. Tolong ajarin gue dong gimana caranya. Gitu ya. Dan sebisa mungkin jangan mempunyai crab mentality, kepiting.
Kalau kalau nggak tahu ya kalau teman-teman pernah mendengar mengenai ini gitu ya. Kalau kita lihat di satu ember banyak kepiting, si kepiting-kepiting itu kalau ngelihat ada satu yang mau naik, dia tarik tuh temennya ke bawah tapi bukan ke atas gitu. Hindari itu. Tapi kalau kita ngelihat ada teman kita yang mau naik, kita dorong. Nanti secara nggak langsung kita akan juga kayak ikut dorong gitu. Jadi just enjoy the process. Setuju banget. Kebetulan nih pertanyaan Hana ini sangat menyinggung aku loh. Aku pernah mengalami sendiri, Kak. Iri sama teman sendiri, kita bertiga, apa-apa bertiga, ternyata ada yang lulus duluan, ada yang punya bisnis duluan, dan ternyata itu bisa membuat kita saling berjarak. Dan apa yang aku pelajari, it's okay to be honest loh teman-teman. Buat wow girls yang mungkin merasa kayak, aduh kok dia bisa ya, ngomong aja, apalagi ke sahabat sendiri, kenapa kita harus takut, bilang kalau aku sebenarnya iri loh sama kamu, kok kamu bisa sih kayak gitu. Kamu nggak pernah tahu kalau ternyata dia juga punya insecurity sendiri loh. Kita harus tahu kalau proses tiap orang itu beda-beda loh, wow girls. Dan aku udah belajar banget, banyak sekali, aku yakin wow girls juga belajar banyak dari sharing kita bersama kakak-kakak hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Sisi, Kak Valerina, dan Kak Anissa. Sebelumnya aku mau menarik kesimpulan nih dari obrolan kita hari ini yang sangat amat menarik. Di tengah kompetisi yang ada, terutama sama perempuan, kita harus menyadari kalau kompetisi itu biasa loh, itu nggak masalah. Even dalam kompetisi, kita bahkan bisa kompetisi dengan diri sendiri ya, seperti kata Kak Sisi tadi. Dan apa yang bisa kita lakukan sih, ya kita berpikir untuk maju. Apa sih tujuan kita? Kita harus tentuin tujuan kita itu apa. Dan dalam berkompetisi, kita penting banget untuk mengesampingkan ego. Jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Dan harus menyadari kalau kalah menang itu biasa banget. Kalau kita siap untuk menang, kita harus siap untuk kalah. Nah, ada beberapa tips dan trik juga yang udah aku catat nih buat para wow girls terkait gimana caranya kita bisa tetap berkompetisi secara sehat, tapi tak takut untuk empowering sesama. Yang pertama, kita harus set goal untuk diri kita. Tentuin tujuan kita tuh apa sih sebenarnya. Itu yang akan motivasi kita di saat kita jatuh, di saat kita lagi iri mungkin sama orang lain, ya udah kita ingat tujuan awal kita. Oh, tujuan aku kan untuk mengembangkan diri sendiri, kenapa aku harus worry sama pencapaian orang lain. Yang kedua, kita harus yaitu kenali kemampuan diri sendiri, gali terus potensi kita. Kayak kata Kak Valerina tadi, gak usah ribet-ribet deh, tentuin dulu kita tuh sukanya apa sih, mungkin dari hobi kita, dari apa yang biasa kita lakukan sehari-hari, kita bisa loh nentuin kemampuan kita, apa yang bisa kita tonjolkan. Nah, yang ketiga, tak boleh memusatkan semua ke diri sendiri, kata Kak Anissa tadi, itu penting banget loh. Kita tidak boleh langsung narik kesimpulan, karena semuanya itu relatif ya. Yang menurut kita udah sukses, ternyata menurut orang belum tentu sukses loh. Jadi coba untuk put ourselves in other people's shoes gitu. Coba introspeksi, kalau misalnya aku jadi dia, aku bisa akan mengalami hal yang sama nggak ya? Belum tentu. Dan yang terakhir, jangan takut buat berkompetisi dan tunjukkan kalau kamu memang bisa. Saat kamu udah tahu apa yang ada dalam diri kamu, kualitas diri kamu pasti nggak akan takut untuk berkompetisi. Justru kamu berani untuk empowering sesama. Nah, sebelum aku menutup acara ini, aku ada info super menarik buat teman-teman semuanya. Yuk, tunjukkan kebijakan atau inisiatif yang mendukung karir perempuan di kantormu dengan mengikuti kompetisi video #KantorDukungPerempuan. Gimana caranya? Yang pertama, kamu bisa post video durasi maksimal 1 menit, diunggah di Instagram mulai tanggal 8 sampai 28 Maret 2021, pakai tagar #KantorDukungPerempuan. Jangan lupa untuk follow dan tag @magdalenid dan @ibcwe_id di Instagram. Audio dan visual pastikan jelas ya. Video menggambarkan kebijakan atau inisiatif pro perempuan di tempat kerja, misalnya cuti hamil panjang, fasilitas pengembangan karir, atau kepemimpinan beragam. Ada hadiah menarik juga loh untuk 4 orang pemenang. Juara 1 dapat 4 juta, juara 2 3 juta, juara 3 2 juta, dan ada pemenang favorit juga yang mendapatkan 1 juta. Tempat kerja yang ditampilkan dalam video pemenang akan mendapat piagam dan ditulis profilnya di Magdalen. Ayo buruan ikutan ya teman-teman. Nah, sebelum menutup acara ini nggak lengkap kalau misalnya kita nggak foto-foto, tapi sebelumnya aku mau infoin juga buat para wow girls, jangan lupa untuk ikutan acara We Wow Mentor Battle dengan tema kerja di dalam negeri versus kerja di luar negeri. Ini mungkin teman-teman ada yang baru lulus atau mungkin lagi kepikiran mau pindah pekerjaan tapi masih bingung di dalam negeri apa di luar negeri ya. Nah, bisa banget nih ikutan acara kita Mentor Battle yang akan diadakan di tanggal 28 Maret 2021 mulai jam 4 sore sampai 5 sore. Bisa langsung daftar di bit.ly
garis miring Mentor Battle Maret 2021 atau bisa lihat di posternya ini. Langsung capture ya teman-teman buat yang mau join, jangan sampai ketinggalan. Dan pastinya buat kalian yang mau ikutan keseruan dari acara-acara WeWow dan program-program menarik dari kita, contoh salah satunya ada WeWow Sisterhood juga nih buat para Wow Girls yang mungkin pengen belajar hal baru, menambah pengalaman, menambah networking, dan pastinya mengasah skill. Kita di WeWow juga buka pendaftaran nih buat jadi bagian dari WeWow. Ada dari bagian partnership, akademik, konten, desain, dan juga videografik. Bisa banget langsung daftarkan diri kalian ke bit.ly/sisterhood WeWow mulai dari 28 Maret nanti sampai 11 April 2021. Boleh juga nih sharing ke teman-teman kalian yang mungkin pengen menambah pengalaman baru lewat ikut relawan di WeWow. Nah, jangan lupa juga buat para Wow Girls untuk follow Instagram @wiwow.id untuk dapatkan edukasi, referensi, dan inspirasi dalam bekerja, berkarya, dan berbisnis supaya nggak ketinggalan acara-acara WeWow selanjutnya. Dan ada yang nggak kalah penting juga, sekarang WeWow juga hadir di Medium. Buat teman-teman yang suka baca artikel, menambah insight, bisa langsung follow WeWow di medium.com. Search langsung WeWow Indonesia dan nantikan terus artikel kita di setiap minggunya. Nah, sekarang aku mau mengajak teman-teman semuanya juga, para perempuan modern dengan aktivitas sehari-hari yang mobile dan padat khususnya, kamu tentu perlu teman jalan yang asyik dan menyenangkan. Nah, bisa loh pilih V-Radio di 106,6 FM Jakarta yang setia menemani kamu setiap hari. Selain dapat info dan lagu-lagu yang menghibur, kamu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk jadi penyiar dadakan di V-Radio. Di program V-Radio Intimate Playlist atau VIP, kamu bebas bukan hanya memutarkan 12 lagu pilihan kamu sendiri, tapi juga bersiaran selama 1 jam. Info pendaftarannya bisa kamu cek langsung di website www.vradiofm.com. Dan satu lagi, buat kamu yang punya toko atau produk jualan online, bisa banget ikutan program ngiklan gratis di diskonan atau disiarin toko online-nya setiap hari jam 5 sampai 6 sore. Info lengkapnya follow dan cek Instagram @vradiofm atau websitenya di www.vradiofm.com. 106,6 V-Radio, lagu hitsnya beda. Sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk hidupin kameranya biar kita foto bareng bersama para narasumber dan pastinya bersama Wow Girl semuanya. Oke, sudah untuk tim di balik layar WeWow mungkin bisa memantau nih teman-teman yang belum hidupin video, ayo dong kita hidupin videonya. Mumpung kita bisa bertemu secara online biarpun berjauh-jauhan. Ayo buat yang belum hidupin video, kita hidupin videonya, ayo teman-teman semuanya. Untuk Kakak Ebat, boleh tolong difotoin ya Kak, dan kasih aba-aba ke kita biar bisa pose dan rapi-rapi rambut dulu. Oke, ayo semuanya mungkin dirapi-rapiin dulu biar makin cucok nanti pas difoto. Oke, ini kita ada 2 page. Aku akan mulai dari page pertama ya. Oke, aku hitung 1. Udah siap ya semuanya ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Aku ke page berikutnya dulu. Tunggu.